Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi. Apabila Allah menginginkan seorang hambanya baik, maka Allah akan menjadikan kaya di dalam hatinya. Jadi kalau Allah menginginkan hambanya baik, maka Allah berikan hatinya kaya, artinya merasa cukup, merasa kaya gitu. Kemudian watuqahu fi qalbi, dan ada takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Wa idza aradallahu bi 'abdi syarran ja'alahu fakhrahu baina ainihi. Dan apabila Allah menghendaki seorang hambanya itu buruk, maka Allah menjadikan hatinya itu fakir, miskin ya, baina yadayhi, baina ainihi. Jadi fakir, merasa tidak cukup, merasa fakir gitu, merasa miskin gitu ya. Kalau umpamanya dia itu orang kaya gitu ya, tapi dalam hatinya merasa ya miskin ya. Tapi Allah menghendaki baik, maka dia itu akan hatinya terasa apa? Terasa cukup kaya gitu ya. Jadi kalau kita merasa kaya itu berarti Allah menghendaki kita baik. Jadi kita kira-kira cukup apa enggak? Merasa cukup apa tidak? Cukup ya, makan, yang penting makan kan, makan minum cukup gitu ya. Jadi jangan mikirin apa-apa ya. Yang penting tetap berusaha. Tapi dicukup-cukupin gitu ya, cukup-cukupin. Jadi hatinya itu merasa apa? Merasa lega gitu, merasa senang gitu. Hatinya tidak sempit gitu ya. Kemudian yang kedua, idza aradallahu bi khairan faqahu fiddin. Apabila Allah menghendaki seorang hambanya baik, maka Allah berikan pemahaman dalam agamanya. Nah, itu kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah berikan pemahaman dalam agamanya. Ya paham, ngerti di dalam beragama, ya mengerti di dalam ya syariat Islam, tahu yang haram dan yang halal. Wa zahadahu fid dunya. Kemudian dia itu zuhud daripada dunia, artinya zuhud itu dia tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, artinya biasa-biasa saja gitu. Wa basarahu yuna. Kemudian yang ketiga, idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalahu lahu uquba fid dunya. Apabila Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah akan menyegerakan siksaannya di dalam dunia. Nah itu ya. Jadi kalau Allah senang kepada hambanya itu, Allah akan menyegerakan siksanya di dunia. Artinya ya mungkin banyak masalah, banyak ya cobaan gitu ya. Banyak ujian, mungkin sakit juga, mungkin kalau sekarang itu banyak musibah ya. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah segerakan di dunia ya. Jadi kalau Allah menghendaki hambanya baik ya. Mungkin kalau kita masalahnya apa? Yang kita mungkin sering gitu ya. Ya masalahnya mungkin banyak utang juga termasuk ya. Kemudian masalah apa lagi yang kita yang mungkin ya gitu ya, kurangan dalam hidup kita ya. Itu cobaan kita ya. Kan beda-beda cobaan itu. Ada yang cobaan musibah, ada yang sakit gitu ya. Ada yang ya kekurangan, itu cobaan juga semuanya ya. Jadi Allah menyegerakan sisaannya di dunia. Jadi kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah segerakan sisanya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsakahu bitanbi. Dan apabila Allah menghendaki hambanya buruk, maka Allah akan tahan loh dengan dosanya. Artinya ya mungkin umurnya dipanjangkan gitu ya, dia ya badan segar gitu ya. Tidak ibadah juga segar itu ya. Allah pertahankan. Jadi orang yang buruk itu dia
dia merasa ya paling hebat, paling gagah gitu ya. Tapi tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan ya siksaannya ya. Jadi jangan heran kalau ada yang mungkin dia badan saya enggak sholat enggak ngaji tapi badan saya sehat, segar gitu ya. Kemudian dia hebat lah gitu ya. Ya kaya lah, hartanya banyak gitu, hartanya banyak. Tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan merasa sombong. Karena apa? Karena itu Allah menahan siksaannya di dunia, enggak disegerakan ya. Hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, sampai dia mati pada hari kiamat. Artinya sampai dia mati baru merasakan ya siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, idza aradallahu bi 'abdi khairan fatahu lahu qalbi. Apabila Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah bukakan hatinya yang tertutup. Artinya hati yang tertutup itu akan dibukakan. Jadi kalau hambanya baik, maka hati yang tertutup dibukakan. Wa ja'ala fihil yakin, dan juga Allah menjadikan ada keyakinan dalam hatinya. Artinya keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.